Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu April. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kalian saksikan video ibu berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Kompetensi dasarnya adalah bahasa Indonesia mengklasifikasi informasi yang dapat dari buku dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. IPS menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. 2. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Wisata Kali Adem. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana, ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini digunakan untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kalian mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Sekarang, buatlah pertanyaan beserta jawabannya dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut. Kata tanya apa, di mana, dan bagaimana. Contoh, kata tanya apa? Apa fasilitas yang ada di Kali Adem? Contoh jawaban, fasilitas di Kali Adem diantaranya pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Di mana? Di mana letak Kali Adem? Contoh jawaban, Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Bagaimana? Bagaimana kondisi fasilitas di Kali Adem setelah Merapi meletus? Contoh jawaban, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Selanjutnya, pernahkah kamu pergi berwisata bersama keluargamu?
Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat adalah pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk bidang pelayanan jasa. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia yang menonjol aspek budaya. Objek wisata alam, contohnya danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Objek wisata budaya, contoh kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Usaha di bidang jasa pariwisata, di antaranya pengelola jasa penginapan, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide, jasa transportasi wisata, penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Berikut adalah contoh usaha di bidang jasa pariwisata. Ada pengelola jasa penginapan, ada hotel misalnya, ada penjual cenderamata atau souvenir, ada jasa pemandu wisata atau tour guide, ada jasa transportasi wisata, dan ada penjual makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya adalah berilah tanda centang pada gambar kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa berdasarkan gambar berikut ini. Demikian penjelasan singkat pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran Bu Guru. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Bu Guru mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.